Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan para rekan-rekan yang saya cintai. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah video pembelajaran tentang satu hal yang sangat menarik untuk kita bahas hari ini. Dan ini berkaitan dengan keluarga berencana ya, bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan semua. Tapi sebelum itu, sebelum kita mulai ke videonya, saya pengen tahu sebelumnya apa sih itu KB. Nah, kali ini saya akan jelaskan sedikit ya tentang KB. KB itu adalah singkatan dari keluarga berencana. Program KB ini adalah program yang diusung oleh pemerintah di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Nah, kira-kira apa sih itu KB lebih lanjutnya? Dan kemudian juga apa sih itu materi yang akan kita sampaikan nanti akan dijelaskan oleh saya sendiri. Teman-teman tetap menyimak video ini ya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga teman-teman yang budiman. Kali ini sebelum kita mulai ke pembahasan yang lebih dalam lagi, kita buka kegiatan pembelajaran ini dengan basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya akan menjelaskan tentang standar kompetensi dan juga kompetensi dasar yang harus dipenuhi untuk kegiatan pembelajaran ini. Pertama, standar kompetensinya adalah mengetahui peran parenting dalam potensi dan prestasi siswa. Sehingga materi yang akan kita sampaikan ini berkaitan dengan parenting atau bagaimana cara mendidik anak. Kemudian adapun kompetensi dasarnya adalah satu, mampu mengetahui pentingnya potensi dan prestasi anak, kemudian mampu mengetahui potensi minat dan bakat anak, dan yang terakhir adalah mampu mengarahkan dan membimbing potensi anak yang dimilikinya sejak dini. Oke, itu ya, kita langsung menuju ke bahasan yang lebih dalam lagi. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, kali ini kita masuk ke materi pertama, itu tentang parenting. Nah, apa itu parenting? Arti singkat atau arti sederhananya, parenting itu adalah bagaimana orang tua mendidik anak sehingga mereka bisa mengarahkan anak dalam hal apapun, misalkan prestasinya, akademiknya atau apapun. Kalau menurut dari APA atau American Psychological Association, bahwa parenting ini adalah suatu pola pengasuhan anak oleh orang dewasa, atau orang dewasa dimaksud adalah orang tuanya, yang memiliki 3 tujuan, yaitu memastikan anak untuk selalu dalam keadaan sehat dan aman, kemudian mempersiapkan anak agar tumbuh menjadi produktif, dan yang terakhir adalah menurunkan nilai-nilai budaya. Pengertian parenting. Kemudian yang seterusnya adalah bagaimana sih cara meningkatkan minat dan bakat kemudian juga potensi anak. Ada beberapa hal, teman-teman. Ada 2 hal yang harus mutlak dilakukan orang tua untuk sehingga memiliki standar untuk mengoptimalkan potensi anak. Yang pertama adalah jika kemampuan anak hanya rata-rata atau average skill, tidak boleh dipaksa untuk meraih prestasi sampai di atas rata-rata. Ya, jadi kalau misalkan kita memiliki anak, sedangkan anak kita setelah kita lihat, setelah kita ukur sendiri, kemampuannya masih rata-rata, belum begitu mumpuni, jangan sampai memforce atau memaksakan anak kita untuk meraih potensi tersebut. Kemudian yang kedua adalah jika kemampuan anak di bawah rata-rata. Ini bagaimana jika di bawah rata-rata? Tidak boleh melebihi batasan atau tidak boleh dipaksa untuk meraih prestasi di atas rata-rata. Jadi harus disesuaikan ya, ibu, bapak-bapak. Karena selayaknya anak itu adalah cerminan dari orang tuanya. Bagaimana cara orang tua mendidik anak, dan begitulah ketika nanti anak akan tumbuh dewasa. Kemudian slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengarahkan dan membimbing anak. Ada 2 hal yang memang harus diperhatikan ketika kita ingin mengarahkan dan membimbing anak kita. Yang pertama adalah orang tua harus mengarahkan anak-anaknya yang melakukan kegiatan yang diminati. Ya, disarankan orang tua itu sebagai fasilitator sehingga
seluruh kemampuan, seluruh minat, bakat dari anak itu dapat tersalurkan. Karena orang tua ini adalah pihak yang sangat dekat sekali dengan anak. Kemudian selanjutnya adalah orang tua juga harus menyesuaikan jenjang pendidikan di umur anak. Tidak boleh ketika anak kita usia SD, kita sekolahkan di jenjang SMP. Tidak boleh. Karena itu tidak sesuai dengan psikologi anak tersebut, sehingga memang harus disesuaikan sesuai dengan jenjang dan kemampuan anak tersebut. Lalu bagaimanakah cara mengembangkan potensi anak pada masa COVID-19? Karena memang ketika masa COVID-19 ini, orang tua tidak hanya memiliki peran sebagai pengasuh, tetapi orang tua ini memiliki peran sebagai guru. Sehingga dapat dikatakan bahwa orang tua ini memiliki peran double. Bagaimana cara mendidik anak di rumah, kemudian bagaimana cara memperhatikan prestasi, potensi, dan minat bakat dari anak tersebut. Kita simak podcast. Pertama adalah peran orang tua peserta didik tersebut. Memang peran orang tua ini sangat begitu penting, apalagi saat COVID-19 kala pandemi ini, karena anak lebih sering di rumah. Dan kita sebagai orang tua juga harus menghimbau anak untuk tidak sering main keluar. Sedangkan orang tua harus memberikan arahan bahwa memang ketika anak itu sering main keluar, luar kota atau kemanapun itu, mereka akan rentan terkena atau terpapar virus COVID-19. Dan tidak hanya di dalam hal itu, tetapi memang orang tua ini memiliki peran sangat penting untuk membimbing prestasi anak kala pandemi di rumah. Karena memang anak ini tidak melakukan kegiatan persekolahan di sekolahnya masing-masing. Karena memang hampir semua sekolah libur dan anak belajar secara online melalui platform. Nah, bisa platform Zoom atau platform Google Meet. Peran fungsi orang tua itu sangat begitu penting dalam hal ini, karena memang orang tua ini di samping menjadi pengasuh bagi anak, mereka juga adalah sebagai guru. Sehingga ketika ada tugas maupun PR itu antara guru dengan orang tua ini harus ada koordinasi, sehingga orang tua ini bisa memonitor semua perkembangan akademik anak. Yang selanjutnya adalah sarana dan prasarana di rumah. Tidak bisa dihindarkan lagi, ini hal yang sangat mutlak ketika belajar secara daring ataupun online, itu akan membutuhkan sarana atau prasarana yang memang berbeda-beda. Misalkan contohnya handphone kita, ibu-ibu, bapak-bapak, bagi anak memang sebelum pandemi ini kita kadang-kadang merasa bahwa handphone ini adalah kayak barang yang memang tidak seharusnya dimiliki dulu, karena memang mereka belum begitu dewasa untuk mendapatkan handphone. Tetapi kalau pandemi COVID-19 ini, di mana anak ini memang belajar di rumah dan tidak memiliki gadget, hendaknya orang tua ini memonitor semua kegiatan yang dilakukan oleh anak. Karena handphone ini sifatnya itu bisa diakses oleh semua orang dan tidak mudah bisa difilter konten-kontennya. Itu yang terakhir, bagaimana cara mendidik anak kalau COVID-19 adalah intensitas komunikasi bersama anak ditingkatkan. Himbau anak untuk tidak sering main di luar, tetapi himbau anak untuk melakukan semua kegiatan aktivitas hobi, bermain, minat, bakatnya di rumah. Dan kita harus memfasilitasi itu. Dalam hal itu, sehingga timbullah intensitas komunikasi yang sangat dekat antara anak dan orang tua. Itu yang memang sangat penting bagi kita. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, jangan lupa untuk selalu memonitoring anak-anaknya untuk selalu stay at home kala COVID-19, kala pandemi. Dan materi terakhir adalah apa sih faktor pendukung prestasi anak kala COVID-19 dan apa saja faktor penghambat. Jadi saya akan menjelaskan sedikit beberapa hal yang memang bisa mewakili poin-poin penting dari ini.
faktor pendukungnya adalah minat, kegemaran, dan juga hobi anak, kemudian ada psikologi anak, ada juga motivasi anak, kemudian intelektual atau kecerdasan. Kemudian faktor penghambatnya adalah anak ini merasa tidak yakin akan kemampuan dirinya sendiri, karena memang tidak didorong dari lingkungan terdekatnya, yaitu keluarga. Kemudian anak ini kurang percaya diri. Dan yang terakhir, ketika ada hal seperti maka perlulah kita sebagai orang tua untuk mendorong kepercayaan diri anak. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah takut akan mengalami kegagalan. Ketika anak mengalami kegagalan, kita sebagai orang tua harus mensupport, memberikan semangat kepada anak agar dalam kegagalan yang memang ada, anak dapat melakukan hal kembali tanpa merasa takut gagal. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, dan teman-teman di rumah, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran dari saya tentang parenting atau bagaimana cara mendidik anak yang baik, apalagi saat COVID-19, di mana orang tua memiliki peran yang ganda, yaitu tidak hanya sebagai pengasuh tetapi juga sebagai guru di rumah. Terima kasih teman-teman, jangan lupa untuk selalu memakai masker karena masker ini sangat penting kala COVID-19 untuk melindungi kita dari terpaparnya virus COVID-19. Kita bertemu di video-video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.